Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tama Edukasi. Dalam kesempatan video kali ini kita akan belajar materi pembelajaran Pendidikan Pancasila bab ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika, unit keempat tentang pertukaran budaya di pentas global, yaitu mengenali kearifan masyarakat dunia. Materi ini untuk kelas 10 semester kedua jenjang SMA atau jenjang SMK atau fase E. Materi ini, materi pendidikan Pancasila sudah kurikulum merdeka. Tujuan pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi tradisi, kearifan, serta kebudayaan masyarakat negara lain. Selain itu, juga peserta didik juga diharapkan mampu menampilkan atau mempromosikan budaya, tradisi atau nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ke masyarakat dunia. Sebelum lanjut menyimak pembahasan materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya bantu dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, serta share. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Tama Edukasi. Mengenali kearifan masyarakat dunia. Apa sih yang dimaksud dengan mengenali kearifan masyarakat dunia? Jadi, kita dalam kesempatan kali ini akan belajar mengenai nilai kearifan, tradisi, serta kebudayaan pada masyarakat di negara-negara lain. Nah, kebijakan atau nilai-nilai yang dimiliki sebuah bangsa itu tercermin tidak hanya dalam simbol negara saja, tetapi dalam filosofi hidup. Kita bisa mengenalinya dalam berbagai tindakan yang dilakukannya. Salah satunya yang bisa kita jadikan sebagai contoh bagaimana kearifan itu tercermin dalam sebuah perbuatan adalah kisah dalam pendukung tim nasional sepak bola Jepang, yaitu mengenai menang atau kalah tetap pungut sampah. Apa sih yang dimaksud dengan materi menang atau kalah tetap pungut sampah itu? Jadi, nah, kan di sini kita akan belajar mengenai mengenali kearifan masyarakat dunia. Menang atau kalah tetap pungut sampah. Jadi pada saat itu para pendukung Jepang berada di ambang mimpi. Menyaksikan tim nasional mereka itu lolos ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Sensasi itu mereka rasakan usai Takashi Inoue menggandakan keunggulan Jepang atas Belgia dalam pertandingan 16 besar Piala Dunia tahun 2018. Namun, euforia itu pelan-pelan kembali memudar ketika Jan Vertonghen dan Maureen Fellaini itu sukses membuat kedudukan kembali imbang lewat gol yang mereka cetak ke gawang Eiji Kawashima. Dan ketika Nacer Chadli memastikan kemenangan Belgia itu lewat golnya di penghujung laga, harapan itu seketika benar-benar kandas. Jepang seketika kalah secara mengejutkan. Secara menyakitkan, bulir-bulir air mata mulai turun membasahi pipi para pendukung Jepang yang berada di tribun penonton. Banyak wajah yang ditutupi oleh kedua telapak tangan, sebagian yang lain tanpa diam terpaku membisu, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Akan tetapi, kekalahan Jepang itu meskipun menyakitkan, itu tidak membuat mereka itu berhenti melakukan satu kebiasaan baik, yaitu membersihkan sampah-sampah yang tercecer di dalam tribun stadion. Nah, ini ada gambar mengenai orang Jepang yang sedang membersihkan sampah di tribun stadion. Dengan mata yang masih sembab, usai menangis, satu persatu dari mereka itu mulai menyisir tribun penonton Rostov.
arena sambil menenteng kantong plastik berwarna biru. Sampah-sampah mulai yang terserak itu mereka kumpulkan dalam kantong tersebut. Nah, tidak hanya pendukungnya saja, akan tetapi skuad dari tim nasional Jepang pun itu sama halnya. Kendati baru saja menelan kekalahan menyakitkan, akan tetapi mereka itu enggan meninggalkan ruang ganti yang mereka pakai dalam keadaan kotor dan berantakan. Nah, ini ada sebuah foto yang beredar di media sosial, itu menunjukkan bagaimana rapinya dan bersihnya ruang ganti samurai biru atau tim nasional Jepang, yaitu selepas pertandingan. Ini sangat bersih sekali. Mengenai hal ini ada yang dimaksud dengan budaya yang memiliki sejarah panjang. Apa sih yang dimaksud budaya yang memiliki sejarah panjang itu? Jadi, sikap terpuji dari supporter dan pemain Jepang itu yang selalu ingin memastikan tempat yang disinggahi mereka itu tetap bersih, tidak lahir secara tiba-tiba. Sikap itu dibentuk oleh sebuah budaya dalam masyarakat Jepang itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh jurnalis sepak bola yang bekerja di Jepang, yaitu Scott McIntyre. Nah, itu pungut sampah. Nah, ini ada mengenai itu pungut sampah. Jadi pungut sampah di sini bukan budaya sepak bola, melainkan budaya Jepang. Jadi pungut sampah di sini bukan dari budaya sepak bola. Akan tetapi ini melainkan budaya dari Jepang. Nah, sebuah budaya dalam suatu masyarakat itu tidak mungkin berdiri sendiri. Jadi sebuah budaya itu dalam suatu masyarakat tidak mungkin berdiri sendiri karena selalu ada unsur-unsur yang membentuknya, yang melatarinya. Dan yang membentuk budaya bersih masyarakat Jepang salah satunya yaitu berkat dari ajaran kepercayaan yang mereka anut. Nah, melansir dari The Economist, dalam ajaran Shintoisme maupun Buddhisme, yaitu mengenai dua agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Jepang, kegiatan mandi atau membersihkan badan adalah suatu kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan. Menurut dua ajaran tersebut, kekotoran itu mencerminkan kejahatan. Jadi kata kekotoran itu mencerminkan suatu kejahatan. Sedangkan kebersihan, nah suatu kebersihan ini mencerminkan sebagai kebaikan. Nah, dari bahasa juga berperan memperkuat kebiasaan itu. Jadi, dalam bahasa Jepang itu ada kata kirei. Kata kirei ini yang berarti yaitu bersih. Sama artinya dengan kata cantik. Kata cantik atau bisa juga disebut dengan kata manis. Menarik. Sementara kata puketsu, nah kata puketsu itu yang berarti kotor, memiliki arti yang sama dengan seram atau mengerikan. Kata kitanai yang berarti itu benar-benar kotor. Jadi kata kitanai itu benar-benar kotor, memiliki arti yang sama dengan kata jorok atau kata keji. Nah, kebiasaan baik masyarakat Jepang ini sudah ada sejak masa lampau. Jadi, ini sudah ada sejak masa lampau, bukan dibangun secara tiba-tiba. Masih menurut sumber yang sama, dikisahkan bahwa pada abad ketiga itu ada seorang sejarawan asal Tiongkok yang menceritakan ketekunan masyarakat Jepang dalam menjaga kebersihan. Kesan yang sama juga disampaikan oleh wisatawan asal Eropa. Nah, dari asal Eropa atau wisatawan asal Eropa ini yang berkunjung ke Jepang pada sekitar abad ke-16. Jepang. Jepang itu merupakan negara yang pertama kali itu membuka pemandian air panas, yang dalam bahasa Jepang disebut sento. Jadi pemandian air panas itu dalam bahasa Jepangnya disebut sento. Pemandian air panas itu pertama kali hadir itu tempatnya di Osaka pada tahun 1590 dan juga di Tokyo itu pada tahun 1591.
Ketika restorasi Meiji itu terjadi di negara Jepang pada tahun 1868, itu sudah terdapat 600 sento atau 600 pemandian air panas yang tersebar di seluruh penjuru kota Tokyo. Catatan tersebut itu menunjukkan betapa pentingnya kegiatan mandi bagi masyarakat Jepang dan betapa kuatnya budaya bersih yang dianut oleh mereka sampai menjadikan mereka itu sebagai perintis pemandian air panas di dunia. Bukan kali pertama. Pertandingan melawan Belgia bukanlah yang pertama. Para pendukung Jepang sudah melakukan aksi pungut sampah di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Jadi melawan Belgia itu aksi pungut sampah itu bukan kali pertama atau bukan pertama kalinya, akan tetapi itu di pertandingan sebelum-sebelumnya juga para supporter ataupun tim nasional dari sepak bola timnas Jepang itu suka membersihkan sampah-sampah yang ada di tribun dan juga ada selain di tribun juga di tempat-tempat mereka singgahi. Ketika Samurai Biru itu bertandang melawan Senegal di fase grup, usai pertandingan, nah ini supporter Jepang itu dan Senegal bahu-membahu itu memungut sampah yang berserak di tribun Mordovia Arena. Ketika Jepang berlaga di Piala Dunia itu pada tahun 2014, aksi ini juga mereka lakukan saat Jepang berhadapan dengan Pantai Gading di arena Pernambuco. Walau akhirnya Jepang kalah, akan tetapi para pendukungnya itu tetap melakukan aksi bersih-bersih usai pertandingan. Satu persatu mereka pungut dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Nah, namun barangkali aksi yang paling hebat adalah di Piala Dunia itu pada tahun 1998. Itu adalah tahun di mana negara Jepang itu lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Alhasil, respon masyarakat Jepang pun sangat besar menyambutnya. Banyak dari mereka itu yang berbondong-bondong datang ke Prancis. Nah, akan tetapi antusiasme besar itu kemudian dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab yang menjual tiket-tiket palsu lebih dari 12.000. Pendukung Jepang menjadi korban penipuan tiket. Mau tidak mau mereka pun harus membeli tiket dari tukang catut jika ingin tetap menyaksikan laga perdana Jepang itu melawan Argentina. Jepang melawan Argentina itu pada tahun 1998. Nah, walau dirintangi oleh berbagai masalah, tribun di Stadion Kota Toulouse itu tetap dipenuhi oleh pendukung Jepang, yang pada akhirnya dari 33.000 penonton, 70%-nya adalah pendukung Samurai Biru. Namun, lagi-lagi kepahitan didapat mereka. Jepang itu mengalami kekalahan dari negara Argentina. Sudah ditipu, beli tiket mahal-mahal, dan sekarang menyaksikan tim kebanggaan menderita, yaitu mengalami kekalahan. Sebagian orang itu barangkali akan menumpahkan kekesalannya dengan cara merusak fasilitas-fasilitas yang ada di tribun stadion. Namun, para pendukung Jepang itu tidak demikian. Mereka itu tetap membersihkan sampah dengan tekun selepas pertandingan, tidak peduli sampah itu milik mereka atau bukan. Aksi ini pun sempat membuat media Prancis itu takjub pada saat itu. Dengan demikian, aksi pungut sampah yang kemarin ditunjukkan oleh mereka selepas pertandingan kontra Belgia adalah aksi yang kesekian kalinya mereka lakukan di Piala Dunia. Apapun hasil yang diraih oleh tim Jepang,
tak akan membuat mereka itu berhenti melakukan kebiasaan baik tersebut. Jepang mungkin belum bisa menciptakan sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Dunia. Namun, dunia akan tetap mengingat nama mereka dengan baik berkat kebiasaan-kebiasaan terpuji mereka yang selalu mereka tunjukkan usai pertandingan. Jadi, itu yang dimaksud dengan mengenali kearifan masyarakat dunia mengenai pertukaran budaya di pentas global yang dicontohkan oleh negara Jepang. Sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai materi unit keempat, yaitu tentang pertukaran budaya di pentas global. Mengenali kearifan masyarakat dunia. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai unit kelima tentang belajar dari kekayaan tradisi. Jadi pembelajaran kita selanjutnya akan belajar di unit kelima yaitu tentang belajar dari kekayaan tradisi. Supaya tidak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya, yang belum subscribe di subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video materi pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.